Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, dan mari kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan sebelum kita memasuki pembahasan baru tentang rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, ada baiknya kita akan menyimpulkan terlebih dahulu pada pertemuan kali ini, yaitu kesimpulan dari beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membenarkannya, mentaatinya, dan mengikuti ajarannya. Ketiga hal ini merupakan poros yang dengannya, di atasnya tegak keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka menjelaskan tentang keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hal-hal yang harus dituntut darinya. Yang pertama adalah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ada dua kandungannya. Yang pertama adalah menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menetapkan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang telah beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya hak prerogatif untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan kali ini juga adalah bagian yang kedua adalah membenarkan di dalam apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diikuti. Nah, kita akan jelaskan poin yang pertama dulu, yaitu pembenaran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup dua hal. Poin yang pertama adalah menetapkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus menetapkan kejujuran dan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sekaligus pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang disampaikan
oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah keimanan kita dengan keumuman dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup seluruh makhluk, bahkan jin dan manusia, muslim maupun kafirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini dalil yang tegas lagi, jelas gamblang kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, ya, dari berbagai suku dan bangsa mereka. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya beliau juga diutus kepada para jin adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi kabar peringatan kepada seluruh alam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, ya, bagi seluruh alam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan di antara alam yang Allah ciptakan dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah adalah alam jin dan alam manusia, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Aku diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 hal. Di antara yang beliau sampaikan dari ke-6 hal tersebut, beliau mengatakan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk semuanya. Dan kita mengetahui bahwasanya makhluk yang diperintahkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah berdasarkan surah Adz-Dzariyat ayat 56 tersebut adalah jin dan manusia. Baik, ini yang pertama cakupan dari penetapan dan pembenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Yaitu yang pertama, keimanan kita dengan keumuman, ya, pemberlakuan secara umum ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Demikian. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang kedua adalah mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, ya, dan penutup para rasul. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah utusan Allah dan khatam an-nabiyyin. Khatam seperti yang pernah kita jelaskan bahwasanya maknanya adalah cincin yang sekaligus berfungsi sebagai stempel. Karena Rasulullah SAW memiliki khatam, yaitu cincin yang juga berfungsi sebagai stempel. Dan khatam yaitu stempel, ya, atau cincin ini sekaligus, ya, memiliki 2 fungsi. Fungsinya adalah pertama sebagai hiasan, kemudian yang berikutnya adalah sebagai penutup. Demikian, ya, sebagai perhiasan, karena kita tahu cincin itu sebagai perhiasan. Dan ketika dikatakan khatam an-nabiyyin, ya, perhiasan
para nabi, maka jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah perhiasan yang terbaik di antara para nabi, ya. Sekaligus ya khatam itu punya dua fungsi yang lain, yaitu fungsi yang kedua yaitu sebagai penutup. Dikarenakan khatam juga berfungsi itu sebagai stempel, yaitu yang menutup ya pesan-pesan dari sebuah tulisan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi yang lainnya dengan 6 hal. Yang terakhir beliau sebutkan wa khutima bi an-nabiyyun, dan ditutup denganku para nabi itu. Demikian hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ini dinyatakan hadis hasan sahih oleh beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya." Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah terputus, maka tidak ada lagi rasul dan nabi setelahku. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini wajib kita yakini. Tidak boleh ada di antara kita yang meyakini ya adanya nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara cakupan penetapan dan pembenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul adalah ya mengimani bahwa ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup ya bagi seluruh ajaran ya yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau adalah ajaran yang menutup ya para ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri terkait dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Allah mengatakan, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci yang membawa kebenaran sekaligus membenarkan kitab suci yang ada sebelumnya sekaligus ya menghapus hukum-hukumnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan ya lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan Musa alaihissalam itu hidup saat ini, maka tidaklah luasa baginya kecuali dia mengikutiku. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan bahwasanya andaikan Nabi Musa alaihissalam ya bahkan nabi-nabi yang lainnya itu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak bisa leluasa untuk mengamalkan ya syariat dan ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, melainkan mereka harus ya mengikuti ya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus ya ajaran-ajaran sebelum ya ajaran-ajaran nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Cakupan yang keempat ya dari pembenaran sekaligus penetapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul adalah mengimani bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan ajaran ya telah menyampaikan ajaran tersebut, dan dengan beliau disempurnakan ya ajaran
ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat kepada umat ini sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini dalam kondisi yang jelas gamblang, yang malamnya itu seperti siangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Ibnu Majah serta yang lainnya, hadis ini dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4369. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun." Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, jelas gamblang, yang malamnya itu seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia binasa, dia celaka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi kita Muhammad SAW telah meninggalkan umat ini dengan agama Islam yang telah jelas gamblang, begitu juga telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Itulah agama Islam yang menjadi agama yang sempurna, agama yang menjadi nikmat, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, cakupan yang kelima dari pembenaran dan penetapan bahwa beliau adalah nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani tentang kemaksuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan dosa. Para ulama mereka berbeda pendapat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat wallahu taala alam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kesalahan-kesalahan, namun itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kesalahan yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul dari hawa nafsu, melainkan dikarenakan ijtihad beliau, ijtihad beliau yang ketika itu belum diturunkan wahyu ketika beliau berijtihad. Kemudian apabila beliau salah dalam ijtihad tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang kuat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan, bahkan diluruskan. Nah, ini pernah kejadian seperti contohnya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh kafir Quraisy untuk menyempatkan, meluangkan waktu untuk mereka saja, untuk mereka saja agar menyampaikan, berdakwah kepada mereka, menyampaikan apa yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika itu
orang yang tidak diinginkan oleh kafir Quraisy untuk hadir di sisi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika itu bermuka masam dengan kehadiran Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta. Nah, hal ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ya Abasa ya. Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ya. Abasa wa tawalla, dia abasa wa tawalla, yaitu bermuka masam kemudian berpaling. An ja'ahul a'ma, tatkala datang orang buta, demikian kepadanya. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan tentunya beliau mengakui kesalahan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bukanlah atas dasar hawa nafsu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh ya. Namun ini masih saja ya, dengan ini pun ya kita masih meyakini dan harus meyakini tentang kemaksuman ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila memang beliau melakukan kesalahan, maka beliau akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibiarkan ya, tidak dibiarkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihapuskan, baik itu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Insyirah ya, Allah mengatakan ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, dan bukankah juga telah kami ya gugurkan dosa-dosa darimu? Demikian. Ya, ini ya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah menunjukkan kepada kita bahwa dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah digugurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, yang keenam, cakupan yang keenam adalah mengimani hak beliau ya, mengimani hak beliau. Walaupun kita katakan ya poin 1 sampai poin 5 yang telah kita sebutkan itu merupakan hak beliau, hanya saja ada hak beliau yang lainnya yang harus kita imani ya, yaitu apa? Ya, keimanan kita tentang kewajiban untuk mencintai beliau dan mengagungkan beliau. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mencintai beliau ini merupakan keimanan ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku ia jadikan lebih ia cintai ya ketimbang kecintaannya kepada anaknya ya, anak turunannya, kepada orang tuanya dan seluruh manusia termasuk ya karib kerabatnya, bahkan pasangan hidupnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis riwayat Muslim. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bahkan ya Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ya engkau adalah orang yang paling aku cintai ketimbang segala sesuatu kecuali diriku. Maka Rasul mengatakan kepadanya, belum wahai Umar, belum, maksudnya belum beriman engkau wahai Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar. Maka Rasul mengatakan, belum sempurna imanmu wahai Umar sampai engkau jadikan lebih engkau cintai ketimbang segala sesuatu, ketimbang dirimu sendiri. Demikian. Maka Umar meralat apa yang diucapkannya sembari beliau mengatakan, wallahi demi Allah ya, sekarang ya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya
engkau wahai Muhammad SAW adalah orang yang paling aku cintai ya ketimbang diriku sendiri. Demikian. Maka Rasul mengatakan al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar baru benar ya iman seperti itu. Ya. Hadis ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu cakupan ya dari pembenaran terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kedua ya, setelah kita ya menyebutkan pembenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang pertama, bahagian yang pertama itu membenarkan ya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran beliau di dalam penyampaian beliau, penyampaian pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ya, kita akan menyebutkan pembenaran terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang dibawa oleh beliau, dan bahwasanya apa saja yang datang dari beliau itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dibawa oleh beliau maka itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib ya untuk diikuti. Dan kewajiban ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah kewajiban bagi beliau sendiri juga untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Begitu juga wajib bagi setiap orang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Membenarkan Nabi SAW adalah kewajiban ya segala sesuatu. Maksudnya kewajiban bagi siapa saja ya. Bagi siapa saja, yaitu bagi jin dan manusia. Yaitu membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Baik itu berupa perkara-perkara yang gaib yang telah berlalu maupun ya kabar-kabar tentang perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Demikian. Begitu juga wajib juga untuk membenarkan apa saja yang beliau halalkan. Ya. Begitu juga apa saja yang beliau haramkan. Dan wajib juga kita harus yakini bahwasanya apa saja yang beliau ajarkan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ungkapannya itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menjelaskan ya tentang cakupan iman kepada Nabi SAW, yaitu membenarkan beliau, dan itu mencakup pembenaran terhadap kenabian beliau sekaligus apa yang dibawa oleh beliau. Berikutnya ya, cakupan dari keimanan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah mentaati beliau dan mengikuti ajaran beliau. Sesungguhnya keimanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya, keimanan tersebut mencakup pembenaran terhadap apa saja yang dibawa oleh beliau ya. Demikian pula ya, ada kewajiban bagi kita yang mengimani tersebut ya untuk bertekad kuat ya mengamalkan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Ini adalah ya poros yang kedua ya dari keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang beliau perintahkan dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam apa saja yang beliau larang ya. Apa saja yang beliau perintahkan maka dikerjakan, dan apa saja yang beliau larang maka itu ditinggalkan. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarang olehnya kepada kalian itu maka berhentilah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi setiap makhluk baik jin dan manusia seluruhnya ya, maka wajib untuk mengikuti ajaran beliau, berpegang teguh dengan petunjuk beliau ya, disertai dengan keridhaan ya
keridhaan dengan apa yang telah beliau tetapkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan harus ya meyakini dengan pasti bahwasanya ketaatan kepada beliau itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kepada beliau, durhaka kepada beliau merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya beliau adalah ya menjadi utusan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ya makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang baru, yaitu beriman kepada hari akhir. Baik, kita masuki sesi soal jawab. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Kita membuka sesi soal jawab bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung secara interaktif, maka silahkan ya ajukan pertanyaan di nomor layanan kami 0822 8888 6630 0822 8888 6630. Adapun pertanyaan lewat chatting WA, maka silahkan ya diarahkan ke nomor layanan kami 0852 6190 4177 0852 6190 4177. Demikian. Baik ya. Pertanyaan akan kita layani. Pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ketika seseorang lelah dan ketiduran sehingga sholat isyanya dia ketinggalan, artinya berarti dia tertidur mungkin di waktu maghrib sehingga sholat isya itu terlewatkan karena ketiduran, ya. Dan terbangun di tengah malam sekitar ya jam 12 malam, ya. Apakah harus menggantinya ataukah sholat ketika bangun tidur tersebut, ya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang ketiduran, tertidur dari satu sholat, ya, maka hendaknya dia melakukan sholat tersebut tatkala dia bangun, ya. Jika masih dalam waktunya, maka itu disebut masih ada, ya, yaitu tindakan melakukan satu kewajiban di waktunya, namanya adaan, ya. Namun apabila ya telah berlalu waktunya, maka itu disebut dengan qadaan, yaitu mengqadha, menggantinya, demikian, ya. Tapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang terlupakan salat, maksudnya salat itu terlupakan olehnya, ya, atau dia tertidur dari salat tersebut,
Bisa jadi karena memang kelelahan, ya, atau memang kebablasan tidurnya, ya, kebablasan. Ya. Maka hendaklah dia sholat, ya, tatkala dia ingat. Kalau dia lupa, maka ketika dia ingat. Tatkala dia tertidur, maka ketika dia bangun, seperti itu. Ya, ya tentunya dia lakukan itu ya dengan wudu terlebih dahulu. Ya, kalau dia dalam kondisi berhadas, maka hendaknya dia mengangkat hadasnya terlebih dahulu. Ya, maksudnya hadas besar seperti junub, contohnya mandi terlebih dahulu, demikian. Ya, la kafarata illa dzalika, kata Nabi. Tidak ada tebusan kecuali ya hal tersebut, yaitu dia lakukan seperti itu. Ya, tanpa dia memperdulikan apakah itu qadha atau ada. Ya, yaitu apakah dilakukan di waktunya ataukah dia lakukan ya itu dengan cara mengqadha, menggantinya. Yang jelas begitu dia ingat atau begitu dia terbangun dari tidurnya, maka ketika itu dia bersiap-siap ya untuk segera melakukan sholat, tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, demikian ya. Bila dalam kondisi berhadas kecil maka berwudu, dalam kondisi berhadas besar maka ya tentunya mandi, demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum jika seorang anak dia naik Al-Quran, maksudnya adalah sudah tidak lagi belajar ya cara membaca, tapi sudah ya naik membaca Al-Quran, seperti itu maksudnya ya. Lalu orang tuanya membuat makanan seperti pulut kuning untuk dibagikan ke teman-teman ngajinya si anak, ya, dengan niat supaya anak tersebut semakin semangat belajar ngajinya, yaitu belajar membaca Al-Qur'annya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya memotivasi anak untuk semangat belajar, ya, baik itu belajar agama atau lebih-lebih belajar Al-Quran, ya, karena belajar Al-Quran memang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka memberikan motivasi kepada anak untuk belajar Al-Quran, ya, maka ini tentunya mendapatkan pahala, ya, dan tentunya caranya, ya, tentunya tidak menyalahi syariat Allah dan Rasulnya. Hanya sekedar membuat makanan, ya, seperti pulut kuning, ya, atau mungkin buat cendol, ya, buat kolak, atau apa saja, atau membagi mungkin uang, ya, karena merasa gembira ya anak tersebut ya telah berhasil ya lulus untuk bisa masuki tahapan berikutnya untuk membaca Al-Quran, ya, bahkan menghafal Al-Quran, maka ini tentunya bukanlah satu yang keliru insyaallah ta'ala, ya, demikian. Tapi jangan diyakini bahwasanya ini sebuah keharusan, ya, keharusan ketika anak tersebut telah melewati bacaan Al-Quran atau membaca Iqra, kita katakan, ya, telah melewati lulus membaca Iqra, lantas ya sekarang saatnya untuk membaca Al-Quran, ya, atau belajar Al-Quran. Harus diperlakukan demikian, ya, dibuatkan pulut kuning atau yang lainnya, ya. Maka wallahu ta'ala alam, kalau diyakini demikian maka ini merupakan perkara baru dalam agama. Namun hanya sekedar motivasi dan tidak harus pulut kuning, bisa juga buat kolak, ya,
atau kalau orang sebagian orang Jawa disebut dengan among-among ya begitu ya, itu makanan ya karena bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu, maka silahkan lakukan hal tersebut ya. Tidak mesti harus dengan bentuk makanan tertentu. Bisa ya kita katakan tadi cendol ya. Ya, bisa juga mungkin seperti buat es krim mungkin ya. Ya. Tidak juga harus mungkin membuat makanan, tapi contohnya membelikan makanan ya. Membeli es krim ya, atau membeli donat dan seterusnya, maka tidak masalah yang seperti ini insyaallah taala, karena sifatnya bentuk bersyukur saja dan lebih kepada ya motivasi ya bagi anak untuk bersemangat terus belajar Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana posisi duduk apabila sholat yang memiliki 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunat 2 rakaat lainnya? Apakah harus duduk iftirash atau duduk tawarruk? Bismillah, perlu kita ketahui bahwasanya permasalahan ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ya salat yang memiliki hanya memiliki 1 tasyahud saja, seperti salat yang 2 rakaat atau 3 rakaat 1 tasyahud ya. Apakah duduk di akhir ketika tasyahud tersebut dengan duduk iftirash, yaitu dengan cara menduduki kaki kiri lalu menegakkan kaki kanan, ataukah duduk di akhir tersebut ketika tasyahud itu duduk tawarruk, yaitu dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki atau betis kanan, lalu posisi bokong itu duduk di lantai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti yang disebutkan ini, ya. Perbedaan pendapat yang tentunya termasuk perkara-perkara ijtihadiyah ya, ijtihadiyah. Itu perkara yang para ulama berijtihad dan wajib bagi kita untuk bertoleransi di dalam perkara ini. Hanya saja tinggal kita melihat mana yang lebih dekat pendapat tersebut kepada kebenaran, demikian. Para ulama setahu saya berbeda pendapat menjadi 2. Pendapat yang pertama, pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan pendapat ini, bahwasanya untuk sholat yang memiliki 1 tasyahud seperti sholat 2 rakaat baik wajib maupun yang sunat ya, begitu juga sholat 3 rakaat yang memiliki 1 tasyahud, maka duduknya adalah dengan duduk tawarruk, yaitu ya merebahkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan, kemudian bokong itu duduk di atas lantai langsung, demikian. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain ya, pendapat mazhab Hambali dan ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat ini menyatakan duduk di waktu tasyahud ya, di rakaat terakhir untuk sholat yang memiliki 1 tasyahud saja, seperti sholat yang 2 rakaat ya, atau 3 rakaat 1 tasyahud ya, baik yang wajib maupun yang sunat ya, maka ini duduknya adalah iftirash, yaitu dengan menduduki kaki kiri, merebahkan kaki kiri dan duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan kaki kanan, demikian. Perkara ini perkara yang kita katakan wajib bagi kita untuk bertoleransi ya. Saya pribadi saat ini masih condong kepada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana disebutkan bahwasanya ya, Aisyah mengkabarkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di setiap 2 rakaat beliau itu ya duduk iftirash,
kemudian beliau membaca doa tasyahud. Disebutkan hadisnya, kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, terdapat dalam Sahihain. Walaupun kita katakan ada riwayat yang lain juga yang sahih, ya, kita katakan yang menyebutkan bahwasanya ya Nabi SAW itu ketika di setiap akhir dari rakaat sholat, ya setiap akhir rakaat sholat beliau duduknya adalah duduk tawarruk demikian. Sehingga ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka silahkan Anda memilih salah satunya. Yang saya ingin tekankan di sini adalah ya wajibnya untuk bertoleransi ya terhadap perbedaan pendapat ini. Silahkan Anda memilih ya salah satu pendapat yang menurut Anda itu lebih menenangkan hati Anda, dan tentunya ini tidak menyalahkan pendapat yang lain, dan itu adalah menurut Anda lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, karena waktu telah mendekati masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan banyak kekeliruan. Oleh karenanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah maka ambillah, yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan maka tinggalkanlah. Dan sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada kaum muslimin, saudara-saudara seiman. Mari kita miliki aset akhirat yang tatkala kita telah wafat, di mana kita tidak bisa lagi beramal saleh, ya, maka kita akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang kita lakukan ini, yaitu infak dan sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya karena dimanfaatkan oleh manusia. Lebih-lebih ternyata dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan ya donasikan harta Anda yang terbaik, ya. Harta terbaik Anda untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang alhamdulillah saat ini telah terkumpul donasi sebanyak 3,9 miliar rupiah. Kekurangannya adalah 4 miliar 655 juta sekian rupiah. Silakan salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang akan mengalir pahalanya kepada Anda ketika Anda tak bisa lagi untuk beramal soleh, ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.